Dalam WBS sudah, include ya terkait, 3 hal. Yang pertama, siapa yang mengerjakan, terus, schedule-nya itu bagaimana, dan juga, eee, se Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jen Angel hari ini sebagai moderator pada presentasi kelompok kami malam hari ini. Materi ini juga nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Mas Warhan, yang kedua ada Mbak Fitri, terus yang ketiga ada Mbak Habibah. Untuk topik yang akan kami bawakan hari ini itu terkait work breakdown structure atau yang disingkat WBS, yang merupakan salah satu komponen penting nih dalam manajemen project karena dapat membantu dalam mengidentifikasi, mengorganisasi, dan mengelola setiap elemen pekerjaan agar lebih sistematis. Nah, untuk presentasi kami nanti akan disampaikan dalam beberapa bagian ya. Yang pertama ada definisi dan tujuan dari WBS itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi dan manfaat. Yang ketiga terkait work package. Yang keempat adalah catatan penting saat membuat WBS. Dan yang kelima adalah contoh dari WBS itu sendiri. Oke, mungkin langsung aja masuk ke poin yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Farhan. Baik, terima kasih Mbak Jen ya. Mungkin, kami akan membahas di sini terkait dengan WBS atau work, breakdown structure ya, yaitu merupakan benar tadi, yaitu alat manajemen project untuk, membagi ruang lingkup ya, proyek menjadi lebih-lebih, kecil lagi yang disebut, deliverables. Nah, untuk WBS sendiri ini, mempunyai hierarki ya, itu atau WBS level. Nah, dari setiap level ini, itu kita bisa untuk menyusun jadwal project, menentukan anggaran, sama mengatur pekerjaan tim project atau biasa disebut juga triple constraint ya, yaitu ada, budget, scope, dan schedule ya, itu yang bisa kita atur di sini. Nah, semakin levelnya itu tinggi, WBS sendiri itu akan menjadi semakin detail ya. Dan bagi saya sendiri, WBS itu, bisa menjadi alat untuk melihat, progres project ya. Jadi, ketika WBS levelnya ini, eee sudah selesai dilakukan misalnya dari WBS level 5 seperti di gambar ini, sudah selesai, maka itu akan menunjukkan WBS level 4, siap dikerjakan gitu dan pada akhirnya nanti sampai WBS level 0 itu menandakan bahwa project telah selesai dilakukan gitu. Jadi, WBS ini sangat membantu sekali dalam, project management, mulai dari sistem informasi sampai project-project yang bisa, kita kerjakan dalam pekerjaan. Nah mungkin, selanjutnya itu terkait dalam fungsi dan manfaat akan dijelaskan oleh Mbak Habibah ya. Ya, terima kasih, waktunya Mas Farhan. Selanjutnya ini adalah fungsi dan manfaat WBS. Yang pertama ini mengendalikan, proyek. Jadi WBS ini membantu mengendalikan proyek dengan cara, memberikan struktur kerja yang jelas dan terukur, kemudian memungkinkan kemajuan setiap bagian proyek secara terpisah. Kemudian, dia menyediakan tolak ukur atau milestone untuk mengukur apakah proyek berjalan sesuai rencana, biaya, dan juga kualitas. Dan, yang terakhir ini dia juga memudahkan mengidentifikasi keterlambatan, kelebihan biaya, atau kehambatan lain lebih awal sehingga tindakan korektif bisa segera diambil. Kemudian untuk fokus tim sendiri, WBS ini fokus tim dengan cara, menjelaskan secara spesifik apa yang harus dikerjakan oleh siapa, kapan, dan membantu anggota tim memahami pendek mereka dalam konteks tujuan proyek yang cakupannya itu lebih besar. Kemudian ini ada poin, menghindari ruang lingkup melebar. Jadi WBS ini mencegah, pelebaran ruang lingkup proyek karena semua pekerjaan yang harus dilakukan, eee sejak awal. Kedua, dia itu setiap permintaan bisa dibandingkan dengan WBS awal untuk bagian dari proyek, atau bukan. Kemudian tim juga bisa menolak atau menunda permintaan yang tidak relevan. Nah, kemudian yang terakhir ini ada
poin dasar perencanaan dan, pengukuran. Jadi menyediakan struktur hierarkis pengerjaan proyek sehingga dia jadi dasar perencanaan dan pengelolaan waktu untuk, mengukur kayak waktu, biaya, dan juga sumber daya. Mungkin next. Dan dari ketiga ada terkait work package. Nah, dalam WBS ini, work package itu adalah unit terkecil atau tingkat rendah dari struktur WBS ini sendiri. WBS ini adalah tugas atau kelompok tugas yang spesifik, terukur, dan dapat kita kelola, yang mana biasanya menjadi dasar untuk penugasan kepada individu atau kepada tim. Nah, work package ini bisa menjadi dasar penjadwalan yang mana digunakan untuk membuat timeline. Misalnya jika work package-nya adalah integrasi API dan itu diketahui memakan waktu 2 hari, maka 2 hari ini bisa dijadikan timeline, dimasukkan ke dalam timeline. Kemudian work package juga bisa membantu dalam alokasi sumber daya. Nah, ini bisa menentukan bahwa work package ini membutuhkan berapa developer atau berapa sumber daya yang lain. Kemudian juga work package ini bisa untuk mengendalikan proyek. Karena work package ini bisa untuk melacak progres. Seperti misalnya jika sudah mencapai tugas uji pembayaran KPI atau tas tertentu, maka dapat diketahui misalnya telah menyelesaikan 50% dari suatu bagian. Dan yang terakhir, work package ini juga bisa untuk kita memanajemen risiko. Karena work package ini adalah unit terkecil atau terendah, yang mana ini spesifik, maka kita bisa melihat masalah menjadi lebih cepat. Next. Nah, di sini ada contoh untuk mengembangkan work package. Di gambar ini, di gambar kanan bisa dilihat di sini ada contoh isi dan project. Salah satunya ada banyak kayak desain, construction, testing, dan lain-lain. Lalu di level 2-nya ada bagian testing, di sini juga ada test plan dan ada test result report. Di sini contohnya test result report adalah satu dari tabel utama yang di dalamnya terdapat banyak langkah-langkah, ada 7 langkah. Nah, yang mana ini mencerminkan satu package yang memiliki aktivitas terstruktur yang dapat mendukung kesuksesan dari tabel utamanya tadi, yaitu test result report. Selanjutnya, Oke, terima kasih Mbak Fitri. Di sini kita akan melanjutkan terkait beberapa catatan penting ya yang bisa diimplementasikan nih saat pengembangan WBS itu sendiri. Nah, yang pertama, poin yang penting adalah WBS itu harus mendukung MOV atau Measurable Organizational Value, di mana MOV ini adalah hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dari suatu proyek itu sendiri gitu, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan atau efisiensi proses, kepuasan pelanggan misalnya, atau nilai-nilai strategis lainnya. Di mana WBS ini juga harusnya disusun agar setiap komponen pekerjaan itu dapat mendukung MOV itu sendiri. Dengan kata lain, setiap elemen dari WBS itu harus relevan dan memberikan kontribusi terhadap tujuan dari strategi proyek itu sendiri. Nah, sebagai contoh di poin 1, simpelnya atau yang bisa kita implementasikan sehari-hari, itu misalnya kita ada goals untuk menurunkan berat badan gitu ya, 5 kilo dalam 2 bulan. Itu MOV-nya. Nah, saat menyusun WBS-nya, kita bisa nih membuat daftar kegiatan seperti beli alat olahraga atau menjadwalkan olahraga 3 kali seminggu atau konsultasi gizi, misalnya seperti itu. Jadi kegiatan langsung ini bisa mendukung tujuan dari
turun 5 kilo gitu dalam 2 bulan gitu. Jadi bukan hanya sekedar asal-asal kegiatan gitu. Jadi emang harus mengacu pada MOV itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah yang kedua yang gak kalah penting itu harus berorientasi pada deliverable yang mana WBS ini harus fokus juga gitu dalam hasil akhir atau deliverable-nya, bukan hanya sekedar aktivitas, tapi penting juga agar struktur dari WBS ini dapat mengembangkan apa yang akan dikirimkan ke klien atau ke stakeholder. Jadi bukan hanya sekedar step-step secara teknis internal, tapi juga yang harus membantu dalam proses verifikasi atau validation atau nantinya terkait dengan penerimaan hasil proyek. Nah, sebagai contoh, misalnya kita menuliskan membuat coding untuk modul login misalnya ya di WBS. Nah, tapi nggak hanya itu, sebenarnya WBS itu juga harus memuat modul login yang bisa terintegrasi dan berfungsi. Nah, itu sebagai deliverable-nya. Nah, pendekatan ini itu bisa membantu untuk memudahkan kita dalam mengukur pencapaian atau untuk reviewnya. Jadi yang ditulis itu nggak hanya hasilnya, tapi juga prosesnya apa. Terus yang ketiga, terkait dengan detail yang mendukung perencanaan dan juga pengendalian, di mana tingkat dekomposisi dari WBS ini harus cukup detail ya, agar dapat digunakan nih sebagai acuan untuk seperti menyusun schedule, terus estimasi biaya, penugasan dari masing-masing tim, dan juga untuk monitoring nih dari suatu proyek itu sendiri. Jadi jika WBS ini terlalu global, maka sebagai project manager itu akan kesulitan dalam tracking progress gitu sih. Terus selanjutnya di poin keempat yang nggak kalah penting adalah yang pastinya harus melibatkan orang-orang yang akan mengerjakan proyek itu sendiri. Contohnya adalah jika kita terbagi dalam beberapa bagian tim gitu ya, misalnya ada tim teknis, ada tim analisis, ada developer dan sebagainya. Nah, itu perlu dilibatkan juga nih dalam proses penyusunan WBS karena hal ini tuh penting untuk bisa mengidentifikasi gitu struktur pekerjaannya bisa transparansi, bisa realistis, akurat dan juga buy-in gitu dari tim. Yang mana nanti dari seluruh tim itu bisa membantu untuk mengidentifikasi berbagai aspek teknis gitu yang mungkin terlewat atau luput dari perencanaan. Nah, contohnya adalah misalnya dalam suatu proyek informasi di suatu rumah sakit gitu ya, tim developer ini juga harus dilibatkan nih dalam pembuatan WBS gitu, agar misalnya modul dari rekam medis elektronik gitu, itu mereka bisa tahu nih kira-kira obstacle apa sih atau challenge apa sih yang akan dihadapi ketika pembuatan modul tersebut gitu. Jadi secara kesimpulan WBS ini bukan hanya sekedar daftar pekerjaan gitu, tapi strukturnya juga harus sistematis yang dapat mendukung tujuan strategis dari MOV itu sendiri, terus mengarahkan tim pada hasil akhirnya seperti apa, dan juga untuk mempermudah kita dalam memonitor gitu atau dan juga untuk memperkuat partisipasi gitu dalam tim project gitu. Jadi dengan mengikuti 4 notes penting tadi yang saya jelaskan, harapannya sih projectnya bisa lebih mudah dikendalikan, terarah dan juga berkualitas. Oke, lanjut ke contoh WBS akan disampaikan oleh Mas Farhan. Baik Mbak. Mungkin di sini kita ada contoh WBS ya yang udah kami buat. Ini kebetulan adalah tugas kelompok ya, yaitu tentang Martial Arts Academy. Nah, untuk tools project management yang kami gunakan pun itu adalah Microsoft Project ya. Sebenarnya kita bisa pakai Libre juga ataupun dalam membuat WBS ini pun bisa menggunakan Excel gitu sebenarnya. Kalau misalkan kita nggak ada license terkait project management tools ini ya. Nah, dari sini WBS yang telah kita buat sebenarnya field yang WBS ini itu belum ada gitu ya, belum secara default template-nya
si Microsoft Project ini belum dimunculkan gitu. Nah, sebenarnya kita bisa munculin nih, di add new column ya, itu nanti kita bisa pilih ada WBS gitu. Nah, ini bisa kita tampilkan gitu untuk melihat, level WBS-nya gitu. Jadi, eee, bisa kita lihat, detail activity yang harus dilakukan, dalam, melaksanakan, capaian deliverable yang harus kita, kerjakan. Nah, pada kasus ini kita menggunakan, metodologi, Agile Scrum ya. Jadi kita memecah menjadi 3 sprint ya, yang di mana dari, eee, sistem development yang harus kita buat itu terdapat, di level 2-nya, yang harus dicapai itu dari initiation, planning, execution, eee eee, monitoring and controlling, dan yang terakhir ada closure. Nah, eee sama seperti yang sudah, kami sampaikan, itu dalam WBS sudah, include ya terkait, 3 hal. Yang pertama, siapa yang mengerjakan, terus, schedule-nya itu bagaimana, dan juga, secara scope, dari setiap activity atau yang, dijelaskan tadi, eee, terkait dengan work package ya, work package ini bisa kita lihat nih. Jadi, dalam, eee, menyelesaikan sprint 1 ini, siapa saja yang mengambil andil di dalamnya, terus task-nya itu isinya apa aja bisa kita lihat. Nah, kelebihan dari project management tools ini juga pada saat kita membuat WBS, itu sebenarnya sudah langsung terintegrasi dengan, yang namanya Gantt chart ya, yang kita butuhkan gitu untuk, melihat planning dari, project itu sendiri. Nah, itu kita bisa langsung nih integrate kalau misalnya kita kalau di, tempat saya bekerja itu, karena nggak ada license ini ya, project, management tool gitu, dan nggak bisa nginstal aplikasi, open source kayak Libre gitu. Jadi ya, kebanyakan itu pakai Excel, dibikin apa, WBS-nya gitu, konsepnya sama gitu kayak WBS dijelasin tiap, detailnya dan habis itu Gantt chart-nya itu dibikin sendiri gitu dan itu memakan waktu. Jadi sebenarnya kelebihan dari project management tools ini juga membantu kita ya, untuk, monitoring, eee, project yang sedang, kita jalankan, khususnya mungkin sebagai role project manager ya atau PM itu sangat membantu, sekali. Mungkin itu aja sih, apa ada tambahan dari teman-teman terkait hal ini? Oke, mungkin itu aja sih Mbak Jin yang bisa kita sampaikan. Oke, terima kasih, Mas Farhan. Mungkin kalau dari teman-teman belum ada tambahan ya dari apa yang sudah kita presentasikan hari ini, saya tutup untuk, presentasi malam ini ya teman-teman. Ya, terima kasih, buat seluruh, anggota kelompok ya yang telah memaparkan, materi ini dengan baik gitu. Untuk, kesimpulannya mungkin di sini saya simpulkan bahwa, WBS atau Work Breakdown Structure ini itu dapat membantu proyek menjadi lebih terstruktur dengan membagi pekerjaan besar ke task-task yang lebih kecil dan yang lebih jelas dan terukur ya. Dengan, manfaat utamanya seperti yang disebutkan tadi, itu bisa mempermudah untuk planning, pembagian tugas, estimasi biaya dan juga waktu juga gitu. Terus tadi juga sudah disebutkan atau ditunjukkan contoh dari Mas Farhan terkait, WBS itu sendiri, dari project SI, mulai dari analisis kebutuhannya hingga, task-task dari development-nya, gitu. Oke, mungkin, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk, presentasi hari ini. Semoga materi ini dapat membantu untuk memberikan gambaran nih yang lebih jelas dan aplikatif juga bagi kita semua, terutama dalam merancang dan mengelola, project itu ke depannya. Oke, sekian dari kami, sampai jumpa di presentasi berikutnya. Selamat malam.